setelah kerusuhan Mei, kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua tim investigasi untuk kerusuhan Mei untuk TGPF. Laporan saya dipakai sebagai laporan awal Komnas HAM. Jadi saya memimpin tim untuk investigasi di 6 kerusuhan di 6 kota. Pada saat ujung itu dari ke 98, begitu kerusuhan Mei selesai, Presiden membentuk, tanda tangan Presiden, ditandatangani 7 menteri dan 17 LSM. Sehingga sebetulnya sangat kuat sekali posisi waktu itu, tapi semangat yang saya bawa adalah sebuah rekonsiliasi seperti di Afrika Selatan. Yang salah ngaku dosa. Ya saya memang menculik, saya ngaku salah, tolong jangan dihukum saya, karena itu sudah masa lalu, tapi hukumannya tidak boleh ikut pemerintahan yang baru. Ini tidak dilakukan. Sehingga berlakulah impunitas. Impunitas itu adalah orang yang bersalah tidak dihukum sehingga kesalahan itu berulang. Karena apa? Karena yang jelas-jelas salah tidak dihukum dan tidak mau ngaku salah, malah ikut dalam pemerintahan baru. Kejahatan HAM itu tidak mengenal kadaluarsa. Ini kenapa polisi meloloskan kandidat dengan track record seperti ini. Harus dicatat bahwa syarat mendaftar di KPU itu adalah SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kalau Prabowo maling ayam, nyopet di pasar Boplo sana, ada catatannya. Tapi kalau menghilangkan nyawa orang ya, atas nama negara, nggak ada catatan. Itu bukan ranahnya polisi. Karena kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM itu bukan ranah polisi. Ya jadi aman-aman aja. Maling ayam tidak boleh jadi presiden gitu. Tapi maling nyawa orang boleh. Nah ini, dan tidak mungkin aturan hukum itu ditegakkan. Kenapa? Ini masalah power play, kekuasaan politik. Ingat bahwa Prabowo waktu itu adalah menantunya Presiden Soeharto. Anda nggak bisa ngebayangin yang tidak hidup di zaman Soeharto, bagaimana di ruang kuliah, di lembaga yang terhormat seperti Universitas Indonesia aja, dosen tidak berani berbicara. Begitu ngomong, tembok itu semua ada telinganya. Gitu. Jadi kita betul-betul tidak bisa bergerak. Kemudian tahun 98, sebuah turbulensi politik yang luar biasa. Dan pilihan jalan kita adalah reformasi, bukan revolusi. Karena korban revolusi adalah anak-anak revolusi itu sendiri. Jadi kami memilih waktu itu reformasi, perubahan yang dipercepat, tetapi tidak serentak mendasar, mendadak sekaligus. Kalau itu revolusi namanya. Karena pilihan itulah yang mengantarkan kita ke sebuah negara, sebuah bangsa yang bermartabat. Waktu Yunhab ditembak, saya 50 meter di tempat itu ikut gotong ke satu lagi yang ketembak, anak umur 12 tahun, bajunya itu seperti disiram darah, seperti mandi darah gitu. Tapi bisa kita selamatkan, Yunhab nggak bisa. Saya membentuk tim investigasi sendiri. Dalam waktu 1 hari kami sudah bisa menemukan truk keberapa yang nembak dari pasukan PHH-nya Kodam, pasukan Kostrad. Dan saya bilang kalau saya diberi kewenangan memeriksa pasukan yang ada di atas truk, itu saya jamin dalam waktu 1 kali 24 jam saya bisa menemukan yang nembak. Kemudian tentara melakukan investigasi sendiri, hampir 1 bulan kemudian, sekitar 1 bulan kemudian baru ketemu Kopral Karel. Saya berteriak, tidak bisa, tentara itu tidak bisa bergerak tanpa komando. Tidak boleh senjatanya ada di tangannya ada di pelatuk senjata dan menembak sebelum ada perintah atau tidak diperintah. Semua yang tanggung jawab harus komandannya. Dan komandan tertinggi waktu itu adalah Pangdam Jaya. Akhirnya mereka marah,
saya di TO. Saya 98 itu di nomor 1 untuk dihabisi, dan orangnya ngaku, orang itu namanya Kiflan. Dalam forum ngaku, saya yang ditugasi cari Mas Kiki, cari-cari nggak pernah ketemu 1 bulan. Makanya saya nunggu, kalau saya ngomong keras tuh nunggu saya dipanggil, diajak berdebat gitu. Kita buka-bukaan aja supaya tahu jelas gitu. Setelah itu apa yang terjadi? Ini penculikan-penculikan itu prosesnya dari tahun 97. Sebagian bahkan sebelum saya ada di Indonesia. Ketika kemudian tekanan politik membesar dan arah perubahan ini bola liar, belum jelas kemana, mulai bermunculan nama-nama kasus ini dan mereda, penculikan-penculikan itu mereda, hilang, lalu berhenti. Tapi kami sempat menjemput Desmond ke bandara. Saya langsung pergi begitu dilepaskan Pius pulang ke Palembang. Besoknya saya susul ke Palembang, kami diskusi, dan waktu ngobrol itu rumahnya masih dikepung intel, dan Pius masih menangis bercerita caranya disiksa. Nah, kalau Anda tanya saya kenapa mereka sekarang ada di Prabowo, dalam teori penculikan itu ada istilah Stockholm Syndrome. Orang yang diculik itu jatuh cinta pada yang menculik. Jatuh cinta itu bisa karena hatinya, karena rasa sayang, bisa karena duit, bisa karena kekuasaan, bisa karena apa saja. Silahkan tafsirkan sendiri. Untuk yang belum kembali, berbanggalah Anda punya orang tua yang tidak pulang daripada punya orang tua yang jadi penjahat. Berbahagialah bahwa Anda dilahirkan jadi anak orang yang pantas dicatat oleh sejarah ini. Dan pada saat penculikan itu, saya sudah memimpin tim investigasi untuk kerusuhan Mei. Pada saat yang bersamaan, kira-kira 3 minggu atau 1 bulan setelah saya bekerja, itu TNI membentuk DKP, Dewan Kehormatan Perwira, untuk mengadili Prabowo. Karena apa? Karena ada proses peradilan Mahkamah Militer untuk anggota timnya. Dari 9 orang yang dilepas waktu itu, diperoleh informasi mengenai orang-orang yang menculik ini, polanya, modusnya, dan segala macam. Akhirnya diadili, pangkat tertingginya Kolonel Khairawan waktu itu, Wawa, dan dari 2 tim, 1 tim Mawar, satunya lagi tim Merpati. Saya nggak tahu kenapa yang dipilih Mawar sama Merpati. Kalau Mawar kan jelas ada durinya gitu loh. Kalau Merpati, kenapa gitu? Kenapa nggak kalah jengking atau apa yang jahat gitu kan? Nah, mereka diadili, akhirnya dipecat. 10 anggotanya dipecat dan ditahan, saya lupa, kalau nggak salah 2 tahun di penjara itu. Saya nggak ingat angkanya, tapi di penjara hukumannya. Nah, dari pengakuan mereka merujuk semuanya pada perintah Prabowo. Akhirnya dibentuklah Dewan Kehormatan Militer. Dewan Kehormatan Militer ini karena yang diperiksa bintang 3, waktu itu sudah bukan Danjen Kopassus lagi Prabowo. Pada saat naik kemudian dia Pangkostrat, sehingga ketua DKP adalah Kasat. Ketua DKP Kasat, anggotanya semua bintang 3 itu harus jadi anggota. Jadi ada Yusuf Kartanegara, ada Ari Kumaat, ada SBY. Lalu pertanyaannya, kenapa soal SBY ini tadi, kenapa ke Jokowi enggak, ke Prabowo malu-malu gitu. Anda tidak tahu bahwa SBY itu pernah digebuki Prabowo waktu di Akmil, di Akabri waktu itu. Kenapa?
Tidak ada orang yang bertanya dalam catatan biodatanya Prabowo, harusnya lulus tahun 73, kenapa lulusnya tahun 74? Ini nggak ada orang yang nanya. Katanya Prabowo pinter, kok nggak naik kelas gitu. Berarti ada yang lain kan? Yaitu tadi, gebukin SBY gitu. Jadi ada Prabowo, Ria Mizard, Yudi, sama ada satu lagi, 4 orang. Itu kabur ke Jakarta karena ada acaranya Titik, masih pacaran, waktu itu balik ke sana, ketahuan, dihukum sama gubernurnya itu bapaknya Ani Yudhoyono, namanya Jenderal Sarwoedi, gubernur Akabrinya. Nah ketika mereka tahu, loh kok ada yang tahu, satu-satunya orang yang tahu adalah SBY karena dia diajak nggak mau gitu. Akhirnya hari Senin habis dimarahin, hari Minggu ketangkep, hari Senin dimarahin, Senin malamnya mereka tanya-tanya sampai bonyok-bonyok gitu. Ini background kenapa nggak mungkin Prabowo ke sana, ya meskipun kemudian besannya di sana, akhirnya dia dukung tapi nggak terang-terangan. Ini masalah gengsi, dulu digebuki kok sekarang dukung gitu.